Si masyarakat sipil pada Senin siang menyerahkan rapor 100 hari kinerja Gubernur Wakil Gubernur Jakarta di Balai Kota Jakarta. Polisi memberi 8 catatan kritis dalam 1 hari kepemimpinan Pramono Rano sebagai evaluasi dan bentuk partisipasi warga dalam menentukan masa depan Kota Jakarta. Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil menyebut 100 hari memang tidak cukup untuk menyelesaikan beragam masalah di Jakarta. Namun 100 hari dinilai cukup untuk menentukan arah pembangunan Kota Jakarta. Ia merespon penilaian yang diberikan politik. Baru kali ini, Jakarta tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemimpinnya itu paling rendah di Pulau Jawa. Kalau dulu itu paling atas terus ya sebelum Pramono Anung dan Mas Dul ini. Karena ya siapapun yang menjabat jadi gubernur Jakarta yang dulu itu potensinya naik lagi menjadi capres dan cawapres. Tapi kali ini insya Allah ya algoritmanya berbeda. Karena prestasinya minim, kemudian berdampak kepada penilaian masyarakat terhadap kepuasan mereka. Kepuasan masyarakat terhadap pemimpinnya. Ya, ini dibuktikan dengan beberapa program-program DKI yang sekarang itu tidaklah sesuai dengan aspirasi rakyat. Ada BPJS hewan, sementara BPJS manusia juga belum rata. Kemudian menangani anak natskal dengan menambah jam buka perpustakaan dan membuat taman-taman sholawat. Berbeda jauh dengan di Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Kita tahu semua program-programnya itu berlandaskan dari aspirasi masyarakat, karena memang Kang Deddy Mulyadi itu turun ke lapangan kemudian cari solusi. Beda dengan pemimpin Jakarta ini. Bukan berarti saya menjelek-jelekan Jakarta, tapi ini lebih perbaikan, kita harus kritik. Saya tidak nyinyir. Nah, agar tidak penasaran, maka langsung kita tonton pada video berikut ini. Cek it. Kericuhan. Pengunjuk rasa terlibat kericuhan saat polisi melarang massa melakukan aksi pembakaran ban bekas dan spanduk. Massa menamakan diri Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam sempat berdebat dengan polisi saat polisi meminta orator turun dari mobil. Saling dorong pengunjuk rasa dengan polisi pun terjadi. 4 pengunjuk rasa diamankan dalam peristiwa ini. Warga Jakarta lebih puas lihat KDM. Kinerja Pramono dapat kritikan pedas. Banyak warga Jakarta lebih tahu tentang program Deddy Mulyadi. Ayo, pendukung Pramono mana suaranya? Warga Jakarta lebih puas melihat kinerja Bapak KDM ketimbang gubernurnya sendiri. Ayo dong bersuara. Seperti kemarin ketika Kang Deddy Mulyadi berbicara tentang APBD Jakarta. Kalian kritisi, kalian caci maki, kalian berbicara Kang Deddy Mulyadi fokus aja ngurusin Jawa Barat, jangan ngurusin provinsi lain. Nah, sekarang kalian kemana? Kok pada diam ketika warga Jakarta ngomongin gubernur provinsi lain lebih puas terhadap kinerja gubernur provinsi lain? Kalian pada kemana? Kok pada diam? Hey, ayo dong, kritis lagi kinerja Kang Deddy Mulyadi. Salahkan lagi Kang Deddy Mulyadi. Kenapa kinerjanya lebih bagus ketimbang gubernur kalian? Tingkat kepuasan terendah sepanjang sejarah DKI. Gubernur DKI harus evaluasi tim kerja. Memalukan, APBD setinggi langit. Gubernur DKI mengatur urusan dari atas sampai toilet rumah tangga. Tidak ada wali kota ataupun bupati yang bisa mengganggu karena semua merupakan staf daripada gubernur. Ini timnya gabut, nggak bisa kerja apa bagaimana? Dari 6 pemimpin daerah di Pulau Jawa, nomor 5, bayangkan. Dengan APBD sebesar itu, ada 2 hal. Ada bagus, ada menarik dan diminati. Kalau bos saya seorang politisi, saya akan memilih hal yang menarik dan diminati. Karena tidak ada kata ngalah untuk seorang politisi. Evaluasi tim gubernur Jakarta. Ini saya nggak boleh main-main lagi. Pemda Provinsi Jawa Barat sudah mengedarkan jam malam. Jam 9, anak sekolah harus kembali di rumahnya. Kecuali lagi sama orang tuanya. Ada yang sakit, dia lagi bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan sejenisnya. Nanti saya tidak mau mendengar ada kejadian atau peristiwa di atas jam 9 menimpa anak pelajar SMA di Purwakarta, di Jawa Barat. Kalau ini terjadi, kepala dinasnya mundur. Kenapa? Di Jakarta. Wow. Ada 6 tamannya akan kita buka selama 24 jam. Untuk UMKM, untuk para seniman budayawan tampil, kemudian untuk ya para agensi bisa mengekspresikan. Kemudian 4 taman kita buka sampai jam 10 malam. Sampai jam 10 malam. Betul. Ekopark, kemudian di Lapangan Menteng, kemudian di Langsat, kemudian apa lagi? Lapangan Menteng, kemudian ada 6 yang 24 jam, 4 yang jam 10 malam. 24 jam kenapa tuh Bang mungkin kira-kira? Pertimbangannya? Ngeliat kepadatan penduduk di sekitar situ kan. Ya artinya kalau kayak misalnya mungkin kayak di Ekopark kan masih lingkungan kan agak padat kan. Tapi kalau misalnya Taman Menteng kan sepi, ya kan. Nah itu bisa 24 jam. Bang, itu persiapannya gimana Bang? Jujur sebagai warga Jakarta, gue setuju banget, gue dukung banget waktu Mas Pram pengen buka jam taman dan juga perpustakaan
Jakarta tuh jauh lebih lama lagi. Yang tadinya tutup sampai sore, sekarang jadi sampai malam. Gue setuju banget. Tapi setelah tahu ini jadi alasan buat mencegah anak-anak tawuran, ya gue jadi bertanya-tanya, emang ada anak-anak yang kerjaannya tawuran setiap hari itu kepikiran buat baca buku? Ya walaupun katanya lonjakannya sampai 53% pembacanya setelah kebijakan Mas Pram itu, gue yakin banget salah satunya bukan anak yang tawuran. Beda circle, beda visi Mas Pram, kok bisa kepikiran ke situ gitu loh. Kalau tujuannya buat anak-anak yang suka baca, pengen tambah literasi, ya itu bagus. Karena gue sendiri suka banget ke perpustakaan. Tapi kalau jadi alasan buat mencegah anak-anak tawuran, ya tolong dipikirin lagi cara yang lebih. Tapi aja kalau pemerintah Jakarta itu sekarang lagi lucu-lucunya, ya mereka mengatasi kenakalan remaja ini, tawuran dan sebagainya macamnya itu dengan memperpanjang jam buka taman dan jam buka perpustakaan. Lu berpikir nggak sih, Pram dan Sidul, ya, kalau alasan mereka tawuran itu bukan karena perpustakaan ditutup, dan yang tawuran-tawuran itu bukan kutu buku, itu tuh anak bandel. Lu ngerti nggak sih apa hubungannya anak bandel yang tawuran dengan perpanjang jam buka taman dan apa tadi perpanjang jam buka perpustakaan? Konyol, nggak nyambung. Lu gengsi banget sih buat ngikutin jejak Kang Deddy. Ada aja konten ini. Gubernur DKI Jakarta ingin tiru negara maju, yaitu melarang merokok di tempat karaoke dan klub malam hingga ke kafe. Ini membuat banyak masyarakat mengkritik tajam, sampai banyak yang mempertanyakan, emang gak ada hal lain yang lebih penting apa? Keputusan ini membuat netizen banyak yang marah dan bertanya-tanya, kok bisa hal-hal seperti ini dipermasalahkan oleh seorang gubernur? Padahal masih banyak hal-hal lain yang perlu diperhatikan, mulai dari sumber daya manusia, kemiskinan, kesejahteraan masyarakat, dan masih banyak lagi. Padahal tempat-tempat yang disebutkan oleh Pemprov Jakarta sebagai tempat larangan merokok tersebut merupakan tempat yang banyak rokoknya. Itu sama saja seperti melarang seseorang yang minum alkohol di klub malam, yang notabene-nya merupakan tempat legal. Ini dapat kritikan keras karena merupakan rencana yang diusung oleh Pramono Anung selaku Gubernur Jakarta. Dalam pernyataan Pramono, beliau membandingkan kebijakan ini dengan kebijakan kota-kota seperti Tokyo, Seoul, dan San Jose yang melarang masyarakat merokok di tempat hiburan malam. Ramai nih berita Gubernur Jakarta meresmikan Transjakarta dari Blok M ke Bogor ya, dan sebelumnya juga meresmikan dari dari Jakarta ke Depok. Nah, dibandingkan lah tuh kehebatan Gubernur Jakarta dibandingkan dengan Kang Deddy Mulyadi. Ya memang bagus ya, kalau memang programnya untuk masyarakat bagus-bagus aja, baik-baik aja. Cuman Jakarta sama Jawa Barat itu tidak sama loh, dari jumlah wilayahnya tidak sama, anggarannya tidak sama. Di Jakarta mungkin jalannya sudah bagus, jadi anggarannya buat kebutuhan yang lain. Tapi kalau di Jawa Barat jalan-jalannya rusak, dari ujung ke ujung tuh rusak. Jadi Kang Deddy itu menjanjikannya untuk tahun ini dan tahun depan tuh untuk perbaikan dulu jalan-jalan. Setelah itu rumah sakit diperbanyak, kemudian sekolah diperbaiki dan lain-lain. Dan untuk angkutan umumnya nanti akan diaktifasi lagi jalur kereta yang udah mangkrak zaman dulu itu mau diaktifasi lagi. Jadi beda ya guys, Jakarta itu uangnya lebih banyak, terus jalannya udah bagus, jadi uangnya buat kebutuhan yang lain. Sedangkan di Jawa Barat uangnya lebih sedikit, wilayahnya lebih luas, jadi uangnya buat betulin dulu jalan-jalan yang rusak. Dan mahasiswa di depan kantor Gubernur Pramono Anung di Balai Kota Jakarta ricuh, dan kabarnya 6 orang polisi mengalami luka-luka. Insiden ini bermula Tribuners ketika puluhan mahasiswa yang mengenakan alma mater berwarna biru dongker menggelar aksi demo di depan Balai Kota Jakarta sekitar jam setengah 5 sore tadi. Dan awalnya mereka berhenti di pintu keluar yang letaknya tepat di depan pendopo Balai Kota, tempat Gubernur Pramono Anung berkantor. Dan pintu tersebut sudah ditutup dengan barikade taktis milik aparat kepolisian. Dan melihat pintu itu ditutup, masa aksi kemudian langsung pindah ke pintu masuk Balai Kota Jakarta yang masih dibuka. Dan belum sempat berorasi, masa aksi ini justru langsung menerobos masuk ke area halaman Balai Kota Jakarta. Dan mereka kemudian dihadang oleh aparat kepolisian dan juga petugas pengamanan dalam Balai Kota Jakarta. Dan keributan juga sempat terjadi sampai akhirnya ada 6 aparat kepolisian yang mengalami luka-luka akibat dipukul oleh masa aksi. Dan melihat situasi semakin tidak kondusif, akhirnya polisi mengerahkan unit mobil taktis mereka, juga menambah jumlah personil untuk berjaga, di mana Kapolres Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro juga turun tangan dan langsung mengambil langkah tegas terhadap masa aksi. Kemudian aksi demo ini sempat mereda tapi kembali memanas saat sejumlah mahasiswa ingin diangkat polisi ke atas mobil tahanan, dan kericuhan juga sempat kembali terjadi. Tribuners, baik polisi maupun mahasiswa ini terlibat aksi saling pukul di depan kantor Gubernur, dan akhirnya kurang lebih 10 mahasiswa yang diduga menjadi pemicu kericuhan juga diangkut oleh polisi. Tidak hanya itu Tribuners, beberapa orang mahasiswa yang berada di atas mobil komando juga ikut diangkut polisi menuju Polda Metro Jaya, sedangkan untuk puluhan mahasiswa yang masih bertahan di depan Balai Kota ini diminta untuk jongkok beberapa saat. Mas Pramono Anung Gubernur Jakarta ini gimana sih ya? Mau bantu warga aja harus rapat dulu, gimana sih dia ini? Setelah ini kita fokus untuk korban yang ada di tempat ini. Nanti kita pikirkan kemudian apakah bentuknya lokasi atau bagaimana. Nanti kami akan putuskan dalam rapat secara menyeluruh. Kita putuskan dalam rapat. Masyarakat penjaringan Jakarta Utara lagi jadi korban kebakaran, ya kan? Harusnya dia cepat dong, action langsung kayak Kang Deddy Mulyadi itu, cepat tuh. Langsung cepat action gitu loh, ya, warganya habis kehilangan rumah, ya kan, menjadi korban, relokasi kayak cariin rumah sementara yang layak. Masa di tenda begitu coba? Tuh lihat tenda biru-biru tuh, aduh, kasihan banget kalau di Jakarta ini. Ada tapi untung ada cemilan enak ini. Keripik singkong ketumbar, enak banget. Lihat ketumbarnya melimpah, minyak-minyaknya nih ya, bikin makin gurih, makin sedap, asin, pas semua. Bisa murah banget hanya 20 ribuan gini.
Kalian langsung cek di kandang kuning ada berapa. Langsung dicekat sekarang, mau diperong banget. Gurih banget. Nggak akan bisa stop kalau makan. Lagi terus. Ya, Mas Pramono, cepat dong action kasihan ke masyarakat penjaringan. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.